5 panduan berinvestasi untuk menghasilkan passive income kalau kamu adalah seorang pemula yang baru belajar. Jadi dalam video kali ini saya akan berikan 5 panduan kalau kamu mau berinvestasi dan kamu adalah seorang pemula dan tujuannya adalah ingin menghasilkan passive income karena kamu bercita-cita ingin merasakan financial freedom. Kamu ingin bebas secara finansial, maka kamu harus berinvestasi. Tapi investasi itu harus ada panduannya, terutama untuk yang pemula yang masih belajar. Nonton video ini sampai habis, karena kalau kamu kelewatan poin-poinnya, maka kamu tidak akan bisa berinvestasi secara benar. Dan ketika investasinya salah, maka hasilnya bukan financial freedom, tapi financial destruction. Malah hancur keuanganmu, malah habis tabunganmu, sayang banget. Mendingan kamu investasi waktu 10 menit aja nonton video ini sampai habis. Tapi hasilnya adalah kamu bisa berinvestasi secara maksimal. Karena investasi itu selalu ada resiko. Tapi kalau kita tahu bagaimana cara menghandle resikonya, maka kita akan bisa jauh lebih baik sebagai seorang investor, jauh lebih cerdas dan hasil investasi jauh lebih maksimal, sehingga semakin mendekatkan dirimu untuk bisa mencapai financial freedom. So, nonton sampai habis. Oke, yang pertama adalah pertimbangkan untuk melakukan diversifikasi. Diversifikasi artinya kamu invest dalam beberapa bidang. Jangan misalnya kamu punya budget 10 juta buat investasi. Oke? Kamu taruh semuanya di saham semua, jebret. Ingat, kamu adalah seorang pemula. Kalau masih pemula, saran saya, jangan masukin semua budget yang besar ke dalam satu investasi, tapi sebarluaskan. Mendingan punya investasi yang kecil tapi banyak daripada besar tapi 1 atau 2. Kenapa? Karena dengan kamu banyak berinvestasi di banyak tempat, kamu akan tahu mana investasi yang bagus buatmu, mana investasi yang jelek buatmu, mana yang cocok, mana yang sesuai dengan profil resiko dan segala macamnya. Ketika saya bilang profil resiko, itu artinya mengenali diri kita, seberapa besar kita mau menerima resiko. Teorinya gampang, tapi prakteknya susah banget. Sampai sekarang pun saya nggak ngerti profil resiko saya kayak apa. Semua tergantung mood, apalagi yang masih apalagi yang masih pemula. Makanya kalau kita masih pemula, mendingan disebar aja. Lalu kemudian kita lihat nanti seiring berjalannya waktu kita tahu, oh yang ini saya benar-benar nggak nyaman, saya nggak mau, jangan dipakai lagi, jangan invest di sana lagi. Oh yang ini saya suka nih, misalnya kamu suka sama obligasi, yaudah karena kamu suka, yaudah kamu fokusin di sana. Oh saya suka properti, yaudah fokus di sana. Oh saya suka tentang bisnis, yaudah lanjutkan di sana. Jadi kita lebih kenal diri kita setelah kita tahu apa yang kita suka dan apa yang kita nggak suka. Mulailah dari banyak investasi. Oke, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Yang kedua adalah pilihlah aset-aset. Pilihlah aset-aset itu yang tahan jangka panjang. Jangan aset-aset yang sifatnya hit and run. Banyak banget aset-aset yang sifatnya, oh sekarang lagi bagus nih, lagi hype banget. Oh nilainya bisa naik kenceng banget. Tapi habis itu ya udah, ketika hype-nya udah selesai, akhirnya bingung juga. Akhirnya orang yang terakhir yang beli di paling atas bingung mau ngapain, duitnya nggak bisa diapa-apain juga. Sayang banget. Contoh aset yang kemarin sempat hype banget tapi sekarang hampir nggak ada yang ngomongin, itu adalah NFT. Contohnya non-fungible token. Apa itu NFT? Silakan nanti cek aja di Google, banyak NFT itu apa. Tapi waktu NFT lagi jaya-jayanya, oh itu banyak banget. Bahkan ada sampai satu anak muda di Indonesia bisa jadi terkenal yang namanya Gozali Everyday, itu sampai dapat uang miliaran karena ikutan di NFT. Tapi habis itu sekarang saya nggak ngerti juga kalau sekarang yang masih beli NFT, yang waktu itu beli NFT di harga 10.000, sekarang jualnya gimana, saya juga nggak ngerti. Dan setahu saya harga NFT sekarang lagi pada rontok, pada bangkrut, lagi pada turun-turunnya karena memang itu hype sesaat. Sepemahaman saya, kalau saya salah tolong dikoreksi di komen, kita bisa diskusi, kita bisa ngobrol. Nah, pilihlah aset-aset yang sifatnya jangka panjang, yang kita udah tahu ini akan bertahan. Dalam dunia saham pun ada perusahaan-perusahaan yang sahamnya hype sesaat, habis itu hilang, habis itu turun terus. Ketika dia mau IPO, wow naiknya kencang banget, tapi ketika udah IPO, ternyata rontok lagi. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang waktu dia IPO, dia low profile, tapi kemudian karena perusahaannya sehat, dia bisa naik secara teratur, yang benar-benar konsisten seperti itu. Pilihlah perusahaan-perusahaan yang seperti itu, yang konsisten. Oke? Lalu kemudian yang ketiga, nah ini, untuk mempercepat kamu bisa mencapai financial freedom,
Kamu kan investasi kan dapat passive income. Pertimbangkan ini, passive income yang kamu dapatkan dari investasi itu kamu investasikan kembali. Jadi kamu gulung lagi. Kalau bahasa gaulnya bunga berbunga. Jadi hasil investasi itu kamu gulung lagi menjadi modal sehingga nanti kenaikan hasil investasi itu seperti ini. Passive income itu nggak linear ya, tapi eksponensial. Makin lama gulungannya makin gede, efek bola saljunya terasa. Itulah kenapa kalau kita masih membangun passive income, tahan diri dulu. Jangan buru-buru pengen beli tas mahal, jangan buru-buru pengen beli ganti handphone, ganti motor, pindah rumah. Itu pelan-pelan, slow. Nanti kalau kita udah financially free, terserah deh mau tiap hari beli baju mahal juga bisa kok, tenang aja. Oke, lalu kemudian, nah ini yang keempat. Kalau kamu beli saham, beli passive income, beli aset gitu ya, carilah utamakan yang memberikan cash flow. Misalnya, kamu mau beli pilihannya misalnya beli emas atau beli tanah. Kalau saran saya beli tanah, kenapa? Paling tidak tanah itu bisa dijadiin lahan parkir, jadi ada cash flow-nya. Beli emas atau beli saham, ini saran saya ya. Ini apa namanya? Karena saham itu bisa menghasilkan dividen, pilihlah saham. Emas itu memang nilainya cenderung naik, nggak pasti naik gini ya, tapi cenderung naik, ada naik turun, tapi cenderung naik. Nah, enaknya emas adalah harga memang cenderung naik, tapi nggak enaknya emas untuk kita bisa dapat uangnya kita harus jual emasnya. Ibaratnya kita punya bebek petelur emas, kita harus penggal bebeknya, baru kita bisa dapat manfaatnya seperti itu. Sedangkan kalau misalnya kita beli aset-aset yang menghasilkan cash flow, misalnya properti yang disewakan, tanah yang disewakan, beli mobil untuk disewakan seperti itu, kita bisa dapat rental income di sana atau passive income yang berupa cash flow di sana. Enaknya apa? Kita bisa dapat uang, dapat passive income tanpa harus menjual sahamnya. Kita punya bebek telur emas, kita ambil telurnya, bebeknya kita sayang-sayang. Jauh lebih jangka panjang. Dan ingat, financial freedom artinya passive income melebihi biaya hidup. Biaya hidup kita setiap bulan 100 juta, ketika aset kita menghasilkan 100 juta setiap bulan, maka kita financial freedom. Oke, nah, yang kelima, ini apa namanya panduan investasi yang kelima. Sebisa mungkin otomatisasikan investasimu. Kenapa harus diotomatisasi? Karena kalau nggak otomatis, penyakitnya adalah, bulan ini lagi perlu duit, kurangin dulu deh investasinya. Bulan ini lagi ada yang pengen dibeli nih, kurangin dulu deh, bulan depan baru nanti tambahin lagi. Itu terjadi di mana-mana. Banyak sekali orang yang akhirnya plannya hancur karena mereka tidak mengotomatisasikan. Otomatisasi itu gimana? Kalau kita mau otomatisasinya secara manual, kita harus punya mindset yang jelas, yang clear. Berapapun uang yang masuk, sekian persen adalah harus disisihkan di depan untuk investasi. Nggak ada yang namanya disisakan di belakang untuk investasi, nggak ada. Kenapa? Karena biasanya nggak ada sisa. Jadi uang masuk entah dari gaji, entah dari dapat undian, entah dari dapat hadiah, entah dari passive income yang dari aset kita yang udah ada. Berapapun income-nya, sekian persen harus dibuang di depan untuk diinvestasikan. Anggap itu uang hilang yang nggak boleh disentuh. Nah, tapi kalau misalnya mau pakai otomatisasi yang pakai teknologi juga ada. Misalnya kamu mau beli reksadana, otomatis setiap bulan 1 juta itu ada toolsnya. Kamu bisa pakai Bibit namanya, aplikasi Bibit tuh bisa. Jadi kamu bisa otomatis, kamu atur maunya berapa setiap bulan, lalu kemudian di debitnya dari mana. Di auto debitnya ntar dari mana tuh bisa diatur. Oke, jadi itu 5 tips panduan untuk kamu yang mau investasi dan menghasilkan passive income untuk pemula. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.